Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya dari Prihatini. Di sini saya akan mengajarkan materi dengan judul Tumbuh dan Berkembangnya Semangat Kebangsaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Wah, bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau pada baik-baik saja. Nah, semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan gitu ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan walaupun pembelajaran kita masih secara virtual ya anak-anak, tapi Ibu harap tidak mengurangi semangat kalian nih untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Oh iya, tapi sebelum Ibu cek kehadiran, Ibu mau minta untuk berdoa dulu terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Bu. Oh, iya Dimas. Silakan pimpin doa ya. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Terima kasih ya kepada Dimas yang sudah memimpin doa. Lalu selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Tapi sebelumnya, Ibu harapkan kepada anak-anak semua yang bisa on kamera, silakan on kamera ya, agar Ibu bisa ngelihat nih wajah-wajah semangat kalian pada pagi hari ini. Oke, sekarang Ibu absensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Riza. Riza ada? Oh, sepertinya terkendala sinyal ya, atau belum hadir mungkin. Oke, Dimas. Saya, Bu. Hadir. Hadir, baik. Yosafat. Hadir, Bu. Baik. Torik. Hadir. Oh iya, hadir ya. Tangguh. Hadir, Bu. Oke, baik. Safar. Hadir, Bu. Hadir ya. Oke, Rita. Hadir, Bu. Baik. Arini. Hadir, Bu. Oke, hadir. Rivi. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Kori. Hadir, Bu. Oke, hadir. Aulia. Hadir, Bu. Oke, hadir. Selanjutnya, Faradila. Hadir, Bu. Oh, baik, hadir. Selanjutnya, Adisti. Hadir, Bu. Baik. Selanjutnya ada Novia. Hadir, Bu. Novia hadir, baik. Aidel, Lia. Sepertinya Aidelia masih terkendala sinyal ya, atau belum hadir. Oke. Selanjutnya Ika. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Trias. Hadir, Bu. Baik. Alifa. Hadir, Bu. Oke. Sylvia. Hadir, Bu. Baik. Dan yang terakhir Alisa. Iya, ada hadir, Bu. Oh, baik, hadir ya. Jadi cuma 2 orang ya yang belum absensi hari ini. Oke.
Oke, sekarang kita akan mulai saja ya langsung ya anak-anak kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan share screen materinya ya terlebih dahulu. Sudah terlihat atau belum ya? Anak-anak? Lagi loading, Bu. Masih Oh, loading, Bu. Baik, baik. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sinyal. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Ibu share screen dulu. Sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi terkait tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, ini juga melanjutkan dari materi kita yang sebelumnya ya anak-anak. Oke. Ya. Di sini yang pertama Ibu tampilkan nih gambar dari Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, Ibu sudah sajikan gambar nih. Nah, Ibu mau minta tolong coba salah satu dari kalian, kira-kira ada nggak sih yang tahu teks atau bunyi Sumpah Pemuda itu seperti apa? Coba Ibu minta satu orang untuk membacakan teks Sumpah Pemuda. Kira-kira siapa yang bisa? Aku, Bu, aku mau nyoba. Oh, baik. Trias ya? Iya, Bu. Silakan. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Tria sudah membacakan teks Sumpah Pemudanya. Nah, agar juga anak-anak semua nih kembali mengingat nih ya tentang ikrar pemuda Indonesia, ikrar bangsa Indonesia ya pada Sumpah Pemuda tersebut. Dan ini juga berkaitan nih dengan materi kita pada pagi hari ini yaitu tumbuh dan kembangnya semangat kebangsaan. Nah, Sumpah Pemuda juga merupakan salah satu dari hal yang mempelopori tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama itu ada perluasan pendidikan. Nah, kegiatan yang diadakan oleh Hindia Belanda yaitu politik etis ini ini salah satu ini yang mempengaruhi dalam hal bidang pendidikan gitu. Jadi semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern, lalu yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial dan politik ya.
Lalu pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh-tokoh pergerakan anak-anak, tokoh-tokoh pergerakan yang akhirnya ini menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, pada masa sekarang kalian semua nih sebagai siswa gitu ya atau sebagai pemuda Indonesia itu harus nantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya itu ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Wah, salah satu penyebabnya itu adalah ini teman-teman. Jadi karena para pejuang zaman dahulu itu banyak yang berjuang secara sendiri-sendiri gitu ya di daerahnya masing-masing. Nah, memasuki abad ke-20 baru nih corak perjuangan itu dilandaskan dengan sifat nasional gitu ya. Ditandai dengan apa anak-anak? Ditandai dengan Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober tahun 1928. Selanjutnya itu ada rasa senasib sepenanggungan. Nah, tekanan pemerintah Hindia Belanda pada masa penjajahan dulu itu membuat nih rakyat Indonesia itu memunculkan sikap kebersamaan gitu, kebersamaan, dan hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan. Lalu selanjutnya ada perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Nah, perkembangan organisasi etnis ini banyak nih didirikan oleh pelajar. Selain itu juga ada organisasi kedaerahan, contohnya itu misalnya ada Tikoro Darmo, dan juga ada yang namanya organisasi keagamaan, yang contohnya itu misalnya Nadatul Ulama, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada berkembangnya berbagai paham baru. Nah, paham baru nih apa aja sih contohnya? Nah, paham baru itu contohnya seperti pan-islamisme, nasionalisme, lalu liberalisme, sosialisme, dan yang paling penting untuk bahasa Indonesia itulah paham demokrasi, kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Apa aja sih peristiwa atau pengaruh dari luar negeri yang menyebabkan munculnya nasionalisme pada bangsa Indonesia? Nah, yang pertama itu ada peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Lalu yang kedua itu ada berkembangnya nasionalisme di berbagai negara gitu ya. Itu adalah merupakan salah dua dari peristiwa yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum Ibu lanjut, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang muncul nasionalisme Indonesia? Baik, tidak ada ya Ibu rasa. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini ada Ibu cantumkan logo-logo dari Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, Ibu mau minta nih dari anak-anak semua untuk kira-kira dari gambar pertama siapa nih yang tahu itu kira-kira logo dari organisasi apa? Ayo. Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan pendapatnya? Salah nggak apa-apa ya anak-anak. Kita belajar di sini. Saya mau coba jawab, Bu, coba nomor 1 deh. Oke, Dimas ya itu ya. Silakan Dimas. Iya, Bu, Dimas. Kalau dilihat dari logonya, terus ada tulisan BO situ ya, Bu ya. Ini pasti Budi Utomo, Bu. Oke, Budi Utomo ya. Oke, coba terima kasih ya Dimas. Coba kita lihat sama-sama jawabannya. Wah, betul nih Dimas. Jawabannya ialah Budi Utomo. Nah, anak-anak semua. Iya. Ya, anak-anak semua. Kita harus tahu nih, jadi Budi Utomo ini didirikan oleh para mahasiswa kedokteran Stovia
yang yaitu terdiri dari Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, bukan dokter tapi Aryo Trikusumo, di mana tujuan didirikannya organisasi ini ialah memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dan memajukan pendidikan rakyat. Kayak gitu ya. Lalu gambar kedua, kira-kira siapa nih yang mau mencoba jawab? Gambar kedua yang Ibu tampilkan. Saya, Bu. Oke, boleh. Anandika ya? Silakan Anandika. Anandika. Iya. Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya Indis Partai. Oh. Iya, jawabannya Indis Partai. Coba kita lihat ya. Wah, betul nih ya, Anandika, jawabannya Indis Partai. Kita juga harus tahu ya, anak-anak semua, pendiri Indis Partai ini tuh dikenal dengan nama 3 serangkai. Ya, 3 serangkai itu ada Douwes Dekker, lalu ada Suardi Suryaningrat, dan ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ya, yang mana tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, keanggotaannya pun ini terbuka untuk siapapun golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Oke, gambar selanjutnya kira-kira siapa nih yang bisa menjawab atau menebak kira-kira ini logo apa ya? Saya mau coba jawab, Bu. Oke, Novia, silakan. Logo nomor 3 itu Sarekat Islam ya, Bu? Sarekat Islam. Coba ya, kita lihat. Wah, betul ya, Novia, Sarekat Islam. Jadi, terima kasih, Novia. Pada Sarekat Islam ini, awalnya itu dibentuk dengan nama Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911, anak-anak. Didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Trito Adisuryo di Solo. Nah, tujuan utamanya ini pada awalnya itu untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dan dari ancaman pedagang Tiongkok. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, diubah namanya menjadi Sarekat Islam agar organisasi ini dirasa lebih fleksibel gitu. Jadi tidak hanya berpusat pada kegiatan perdagangan. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada nomor 4 ini kira-kira logo apa ya anak-anak? Ayo siapa yang bisa? Saya, Bu. Itu kalau nggak salah pernah lihat ya, itu Torik. yang organisasi yang di Belanda itu, Bu, Perhimpunan Indonesia, Bu. Wah, coba kita lihat ya. Wah, betul sekali nih, Torik. Ya, betul ya. Jadi itu organisasi Perhimpunan Indonesia, yaitu yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda gitu ya. Yang awalnya itu ini itu bernama Indis Verenigd gitu ya. Lalu berubah nama menjadi Indonesia Verenigd dan kemudian berubah nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya ada gambar terakhir nih. Siapa kira-kira yang mau menjawab atau mau menebak? Saya mau coba jawab, Bu. Iya, silakan, Koriana. Gambar nomor 5 itu Partai Nasional Indonesia, Bu. Partai Nasional Indonesia, coba kita lihat ya. Wah, betul sekali nih, Kori. Partai Nasional Indonesia. Terima kasih ya. Atau lebih dikenal dengan singkatan PNI ya, PNI, yang didirikan tahun 1927 di Bandung, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang tujuan utamanya ini adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang.
Yang pertama itu ada proses penguasaan Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah itu Jepang masuk ke negara-negara di Asia dari berbagai pintu nih anak-anak. Lalu pada tanggal 11 Januari, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur, yang kemudian menduduki Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Lalu setelah itu Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari tahun 1942. Yang mana setelah itu Jepang mulai menyerang Pulau Jawa gitu ya. Dan Batavia sebagai pusat perkembangan itu berhasil dikuasai pada tanggal 1 Mei 1942. Oke. Lanjut adalah, nah ini. Selanjutnya itu adalah kebijakan militer Jepang. Ya, kebijakan militer Jepang. Yang pertama itu adalah membentuk organisasi-organisasi sosial. Nah, contohnya ini apa aja sih organisasi-organisasi yang bentukan Jepang? Yang pertama itu ada Gerakan 3A, lalu ada Pusat Tenaga Rakyat, ada Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa, lalu ada Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, selanjutnya ada pembentukan organisasi semi militer. Nah, ini adalah contohnya itu seperti Seinedan atau organisasi Barisan Pemuda, lalu ada Funjikai atau Himpunan Kaum Wanita, ada Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, ada Heiho atau prajurit pembantu tentara Jepang, lalu ada yang terakhir yang pasti sering kita dengar ya, ada Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, yang ketiga ada pengerahan Romusa. Jadi Romusa ini anggotanya itu ialah kebanyakan penduduk pribumi yang mana mereka tidak berpendidikan, anak-anak. Jadi anggota Romusa ini dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada eksploitasi kekayaan alam. Nah, selain mengeksploitasi penduduk pribumi, Jepang juga itu mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi untuk apa sih Jepang mengeksploitasi kekayaan Indonesia? Yaitu untuk membantu mereka atau mensupport mereka dalam perang dunia pada saat itu. Nah, selanjutnya ada yang C, sikap kaum pergerakan. Sikap kaum pergerakan itu seperti apa nih? Yang pertama itu adalah memanfaatkan organisasi buatan Jepang. Ya, jadi kelompok ini biasanya sering disebut dengan kolaborator. Kenapa disebut kolaborator? Karena mereka mau bekerja sama dengan penjajah gitu ya, atau pada saat itu adalah Jepang. Di mana proses ini biasa disebut itu diplomasi ya teman-teman, diplomasi gitu. Lalu selanjutnya ada gerakan bawah tanah. Nah, gerakan bawah tanah ini ya seperti yang kita ketahui merupakan gerakan sembunyi-sembunyi di mana dilakukan oleh para pejuang Indonesia tanpa sepengetahuan kaum penjajah pada saat itu. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perlawanan bersenjata. Nah, perlawanan bersenjata ini contohnya seperti perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna, dan perlawanan Indramayu Jawa Barat. Dan yang terakhir ada perlawanan PETA di Blitar. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ya. Yang pertama itu ada perubahan, kan kita dijajah 2 kali ya, maksudnya oleh Belanda dan oleh Jepang. Jadi yang pertama kita ke kolonial barat dulu. Oke, yang pertama itu ada perluasan penggunaan lahan. Nah,
pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan dan tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Nah, yang kedua itu ada persebaran penduduk dan urbanisasi. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada akhir abad ke-19 nih, anak-anak. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Lalu selanjutnya ada pengenalan tanaman baru. Nah, pengaruh pemerintah kolonial itu tidak hanya menghasilkan dampak yang negatif saja gitu, tapi ada juga dampak positifnya, yaitu seperti ini nih, mereka mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi yang sangat bermanfaat dalam pertanian Indonesia. Lalu selanjutnya ada penemuan tambang-tambang. Nah, pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, anak-anak. Pembukaan lahan pada masa kolonial barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan hasil alam lainnya. Lalu ada transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, kereta api, dan jaringan telepon yang mendorong mobilitas barang dan jasa pada masa itu menjadi sangat cepat. Nah, selanjutnya ada perkembangan kegiatan ekonomi. Nah, perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi ini pada masa kolonial itu terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi gitu ya, anak-anak. Sebagai contoh, munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintah maupun swasta. Terus selanjutnya mengenal uang nih ya. Seperti kita tahu gitu ya, bangsa Indonesia pada masa lalu itu mengenal sistem barter gitu ya. Nah, sejak kedatangan bangsa penjajah atau masa kolonial gitu ya, bangsa Indonesia mulai mengenal istilah uang gitu untuk pertukaran alat perdagangan yang sah gitu ya. Jadi bangsa Indonesia ini tertarik gitu ya akan uang yang dirasa lebih mudah dan lebih fleksibel untuk melakukan sebuah transaksi gitu ya. Lalu selanjutnya itu adalah perubahan dalam pendidikan. Nah, terdapat dua pendidikan nih yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu yang pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, lanjutnya ke perubahan dalam aspek politik. Nah, dalam perubahan pada aspek politik ini terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan Indonesia gitu ya, yang awalnya itu sistem kerajaan menjadi sistem seperti kolonial gitu ya, yang dikenal dengan gubernur, jenderal, residen, bupati, dan sebagainya. Itu dari segi politik. Lalu selanjutnya perubahan dalam aspek budaya. Nah, berbagai perubahan budaya pada masa pemerintahan Belanda ini adalah dapat dilihat dari seni bangunan, lalu cara berpakaian, lalu bahasa, lalu teknologi yang dapat kalian temukan di berbagai daerah di Indonesia. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Baik, sepertinya tidak ada ya yang bertanya, berarti kita lanjut aja. Nah, selanjutnya ada perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Kalau tadi pada masa kolonial Barat, sekarang pada masa penjajahan Jepang gitu ya. Yang pertama itu perubahan dalam aspek geografi. Nah, apa aja gitu perubahannya? Itu adalah adanya eksploitasi, yang pasti eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting nih dalam masa pemerintahan kolonial Jepang. Lalu adanya
migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Nah, itu dari aspek geografi. Lalu ada dari aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi apa aja? Yaitu adanya pembatasan ekspor yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan bahan pakaian, seperti itu. Lalu adanya wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang, menyebabkan terjadinya kemiskinan yang luar biasa bagi masyarakat pribumi. Lalu yang ketiga itu ada perubahan dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada contohnya itu adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran itu yang menurun. Lalu itu ada pengenalan budaya Jepang ya, pengenalan budaya Jepang yang dilakukan di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada perubahan dalam aspek politik. Nah, dalam aspek politik ini Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada pada masa kolonial Belanda. Ya. Lalu Jepang juga berusaha mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat Indonesia dari tokoh-tokoh Indonesia atas kekuasaannya di Indonesia. Lalu pada masa akhir pendudukan Jepang nih terjadi revolusi politik di Indonesia, revolusi politik besar, yaitu apa? Yaitu adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir ada perubahan dalam aspek budaya. Nah, perubahan dalam aspek budaya itu adalah contohnya Jepang itu berusaha menjepangkan Indonesia gitu ya, dengan misalnya menyuruh masyarakat Indonesia itu ya atau masyarakat pribumi itu menggunakan bahasa Jepang gitu ya. Terus mereka juga menyuruh masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia untuk melakukan kebiasaan atau tradisi masyarakat Jepang, yaitu menghormati matahari gitu ya, di mana hal tersebut mendapatkan banyak tentangan di berbagai daerah yang ada di Indonesia gitu. Baik, sampai sini anak-anak semua, kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Nggak ada ya, berarti oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti gantian nih. Ibu aja deh yang nanya sama kalian ya. Kalau kalian nggak mau nanya, oke. Nah, ini ada latihan soal yang akan Ibu berikan pada pembelajaran kali ini. Kalau misalnya kalian menyimak pembelajaran pada pagi hari ini, pasti Ibu yakin insya Allah kalian bisa jawabnya. Ya, makanya coba ya, kita coba. Nah, soal yang pertama. Berikut ini merupakan latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Kecuali, nah, kira-kira siapa yang mau menjawab? Ayo anak-anak. Saya, Bu. Oke, Alifa ya? Iya, silakan Ya. Alifa. Jawabannya yang D, Bu, terbentuknya banyak partai. Oke, Alifa menjawab D, terbentuknya banyak partai. Oke, terima kasih ya Alifa atas jawabannya. Kita lihat ya, apakah jawaban Alifa itu benar atau tidak. Wah, benar ya Alifa jawabannya. Oke, berarti Alifa memperhatikan nih apa yang Ibu sampaikan dari awal pembelajaran tadi. Bagus ya Alifa. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira soal nomor 2, gambar di atas merupakan logo dari organisasi apa nih? Ayo, siapa kira-kira yang ingin menjawab? Saya, Bu, Sylvia. Oke, Sylvia, silakan. Apa jawabannya? Gambar Abu Budi Utomo. Budi Utomo ya. Oke, kita lihat jawabannya. Terima kasih ya Sylvia, kita lihat jawabannya. Wah, benar ya Budi Utomo. Wah, Sylvia juga bagus nih ya, memperhatikan berarti apa yang Ibu sampaikan dari awal. Oke, terima kasih Sylvia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan pada tanggal, ayo kira-kira siapa nih yang ingin menjawab? Saya, Bu.
Aulia, Oke. Bu, Aulia. Oke, Aulia, silakan. Apa jawabannya? Jawabannya yang B bukan, Bu. 11 Januari 1942. Oke, yang B ya jawabannya. Coba kita lihat ya, Aulia. Wah, betul sekali. Jawabannya 11 Januari 1942. Nah, Aulia juga hebat ya, Aulia. Berarti memperhatikan pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya itu terima kasih ya, Aulia. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Yang bukan termasuk sikap kaum pergerakan adalah, baik, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu, mau jawab. Oke, silahkan Rivi. Yang C, Bu, berdiam diri. Berdiam diri ya? Oke, coba kita lihat jawabannya. Wah, betul sekali nih Rivi. Jawabannya berdiam diri. Bagus ya Rivi. Terima kasih Rivi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya anak-anak. Nah, berikut ini merupakan contoh perubahan masyarakat dalam bidang, ya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, Rita. Oke, Rita, silakan. Jawabannya B, pendidikan bukan, Bu? Pendidikan ya, coba kita lihat ya jawabannya betul atau tidak. Wah, betul sekali nih Rita. Hebat juga ya Rita ya. Terima kasih Rita. Oke. Selanjutnya, nah, Ibu punya satu video nih anak-anak untuk kalian semua, untuk kalian simak video tersebut. Karena video ini berkaitan nih dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah menonton video, Ibu juga akan minta kalian salah satu dari kalian untuk memberikan opini tentang video yang Ibu akan tampilkan. Tapi jika di antara kalian ada yang terkendala sinyal atau jaringan, kalian boleh langsung klik dari link yang Ibu berikan di share screen. Itu kalian tonton masing-masing di handphone kalian gitu ya, lewat aplikasi YouTube. Oke, anak-anak. Sekarang kita saksikan ya video berikut. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, pemuda Indonesia. Pantaskah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, pemuda Indonesia. Apakah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, pemuda Indonesia. Pantaskah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, pemuda Indonesia. Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan kesamakan dan dirimu sendiri. Hal sesungguhnya bukan darahmu yang tertumpah untuk Indonesia. Tidak setetes keringatmu pun membuat ini. Jangan menyakiti. Berterima kasih. Bangun, bangun negeri ini.
Nah, sudah selesai ya menonton videonya tadi. Mungkin kalau misalnya anak-anak semua itu ada yang terkendala sinyal, yang penting dengar ya ada suara dari video tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya, nah seperti yang Ibu bilang tadi nih ya, setelah menyaksikan video yang Ibu sajikan gitu ya, atau menontonnya misalnya lewat YouTube, itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan opini terhadap video yang tadi Ibu sampaikan, sekaligus kesimpulan pada materi pada pagi hari ini. Ya, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh? Saya mau coba, Bu. Oke, silakan Rizky Arini. Ya, jadi setelah menonton video tersebut, mengingatkan kita akan Ikrar Bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda. Kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa menumbuhkan semangat kebangsaan itu harus dari dalam diri kita sendiri. Dan jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah yang terjadi pada bangsa Indonesia. Terus lalu untuk kesimpulan materi hari ini bahwa kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia telah menyebabkan kolonialisme dan imperialisme. Hidup dalam penjajahan menyebabkan banyak penderitaan rakyat dalam berbagai bidang. Perubahan yang terjadi pada masa kolonial juga lebih banyak merugikan bangsa Indonesia seperti yang kita ketahui bersama. Pemerintah kolonial ini tidak memiliki perhatian serius untuk memajukan negeri jajahan. Memasuki abad 19, bangsa Indonesia sadar bahwa salah satu kelemahan perjuangan selama ini adalah berjuang sendiri-sendiri, lebih mengandalkan satu pemimpin saja. Namun pada tahun 1928 secara tegas bahwa Indonesia mengikatkan diri dalam perjuangan nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Usaha bangsa Indonesia ini mencapai kemerdekaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka sejak itulah bangsa Indonesia hidup dalam kemerdekaan hingga saat ini. Dan sepatutnya kita semua terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan mengisi pembangunan untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Arini yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait video yang Ibu sajikan dan menyampaikan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Nah, baik, betul sekali ya yang dibilang oleh Arini terkait dengan opini terhadap video tadi dan kesimpulannya gitu ya. Sudah lengkap sekali penjelasannya. Hebat nih Arini ya. Oke, Ibu sedikit menambahkan pesan ya untuk kalian bahwa memang benar yang dibilang sama Arini bahwa tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan itu harus kita mulai, atau semangat kebangsaan terus kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Dan sifat nasionalisme ini harus kita tumbuhkan sedari dini gitu ya. Apalagi seperti usia-usia kalian nih ya, usia kelas 8 ya, kelas 8 SMP gitu ya. Harus mulai tumbuhkan nih semangat nasionalisme dalam diri kalian agar bisa menimbulkan rasa cinta terhadap tanah air. Seperti itu. Oke. Sampai sini Ibu cukupkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih buat anak-anak semua yang sudah memperhatikan pembelajaran yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir pembelajaran, juga yang sudah berpartisipasi aktif gitu ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan.
Dan terakhir, Ibu juga mau mengingatkan nih sama kalian semua, jangan lupa untuk menjaga diri kalian, menjaga kesehatan diri kalian dengan mematuhi protokol kesehatan, itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, Ibu stop screen dulu. Nah, baik anak-anak sekalian, kurang lebih itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau kekeliruan, Ibu mohon maaf ya, karena Ibu juga manusia gitu ya, yang memiliki kekeliruan juga sama seperti kalian. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran gitu ya, kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah gitu dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Waalaikumsalam.